Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Setelah peristiwa yang terjadi di chapter sebelumnya, cerita kini berlanjut dengan memperlihatkan Robin yang tengah berada di perpustakaan burung hantu. Di tempat tersebut, ia membaca beberapa bagian dari buku peninggalan Harley yang berisi catatan sejarah dunia. Melalui buku itu, Robin memperoleh wawasan baru tentang sejarah dunia pertama, dunia kedua, serta perang besar yang terjadi di masing-masing era tersebut. Tidak hanya sebatas sejarah, buku tersebut juga mencatat ramalan akan terjadinya perang dunia ketiga di masa depan. Menariknya, setiap perang besar yang terjadi selalu melibatkan sosok Dewa Matahari Nika, sehingga Robin berkesimpulan bahwa jika perang besar berikutnya benar-benar terjadi, maka Luffy sebagai pewaris kekuatan itu pasti akan ikut terlibat. Namun, lebih dari sekadar keterlibatan biasa, Robin menduga bahwa Luffy akan menjadi tokoh sentral dalam pertempuran besar mendatang. Saul yang berada di sana pun membenarkan dugaan Robin dan menambahkan bahwa bukan hanya Luffy yang akan berperan penting, tetapi juga para pengguna kekuatan dewa lainnya yang kelak akan muncul di tengah perang. Namun, detail mengenai siapa saja mereka dan bagaimana keterlibatannya masih menjadi misteri. Robin semakin tertarik untuk mendalami isi buku tersebut, terutama mengenai keberadaan makhluk-makhluk mitologis seperti ular api neraka dan dewa bumi di dunia pertama, serta motif di balik tindakan dewa hutan yang mengirim iblis ke dunia kedua. Namun, Robin menyadari bahwa buku peninggalan Harley sangat tebal dan kompleks, sehingga mustahil baginya untuk memahami seluruh isinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyalin buku tersebut ke dalam format yang lebih ringkas agar lebih mudah dibawa dan dipelajari kapan saja. Dengan kekuatan buah iblis Hana-Hana no Mi miliknya, Robin yakin proses penyalinan akan jauh lebih efisien. Saul pun setuju dengan ide tersebut karena memahami bahwa memahami isi buku itu secara keseluruhan akan memakan waktu lama. Meski begitu, rencana tersebut harus ditunda, sementara karena Robin harus menghadiri pesta yang diadakan di Desa Bara. Ia merasa tidak enak hati jika datang terlambat, mengingat pesta tersebut diselenggarakan untuk menyambut kelompok bajak laut topi jerami. Chopper pun sepakat dengan keputusan Robin dan akhirnya mereka bersiap untuk berangkat dengan Saul sebagai pemandu perjalanan mereka menuju desa. Di sisi lain, cerita berpindah keluar Pulau Elbaf, tepatnya di markas besar Angkatan Laut. Akainu masih diliputi amarah setelah mengetahui bahwa Garp mengabaikan perintahnya dan kini telah ditahan di Pulau Hachinosu. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum Garp nekat pergi menyelamatkan Koby, Akainu sebenarnya sudah menyatakan bahwa ia akan menangani masalah tersebut setelah menyelesaikan urusan yang lebih mendesak. Namun, Garp yang tidak sabar memilih bertindak sendiri dengan hanya membawa tim kecil, sesuatu yang sejak awal sudah membuat Akainu merasa tidak tenang. Kekhawatiran Akainu terbukti benar. Garp akhirnya dikalahkan dan kini berada dalam tawanan di Hachinosu. Meskipun misi penyelamatan Koby berhasil, Akainu menilai bahwa pertukaran Garp dengan Koby adalah keputusan yang tidak sebanding, mengingat Garp adalah salah satu kekuatan tempur terbesar Angkatan Laut, sedangkan Koby masih terlalu muda dan belum matang. Situasi semakin pelik ketika Akainu harus menghadapi keluhan dari para Gorosei. Mereka menyesalkan bahwa Kuzan kini berpihak kepada bajak laut Blackbeard, sesuatu yang menurut mereka bisa dihindari jika saja Akainu menghabisi Kuzan
saat duel mereka di Panghazard dahulu. Jika itu terjadi, maka kekuatan buah iblis Hie-Hie Nomi yang dimiliki Kuzan seharusnya bisa direbut kembali oleh pemerintah dunia. Mendengar keluhan itu, Akainu hanya bisa terdiam. Ia mengakui bahwa ada kebenaran dalam ucapan Gorosei, tetapi di sisi lain, ia masih merasa bimbang karena Kuzan bukanlah musuh biasa baginya. Mereka pernah bertarung bersama sebagai rekan di Angkatan Laut. Di tengah keraguannya, muncul kilas balik dari pertarungan sengitnya melawan Kuzan di Panghazard. Dalam duel yang berlangsung selama 10 hari, meskipun Akainu keluar sebagai pemenang dengan hanya mengalami luka bakar dan telinga yang sedikit sobek, Kuzan harus kehilangan salah satu kakinya. Untungnya, dengan kekuatan buah iblisnya, Kuzan mampu menciptakan kaki palsu dari es. Di tengah kesibukan Angkatan Laut, Akainu terus mempertimbangkan apakah ia harus turun tangan langsung ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Garp dan sekaligus menghabisi Kuzan yang kini dianggap sebagai pengkhianat. Namun, desakan dari para Gorosei semakin kuat membuat Akainu akhirnya terpaksa mengambil keputusan untuk menjalankan misi tersebut. Sementara itu, cerita kembali ke Elbaf, tepatnya di Kastil Aurus. Luffy, Zoro, Nami, dan Rod tengah berbincang dengan dua raksasa penjaga yang sebelumnya dikalahkan oleh seorang kesatria suci. Mereka masih membahas tentang sosok misterius yang menyerang raksasa itu, seseorang yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Shanks. Tiba-tiba, seseorang dengan topi kasa yang muncul di chapter sebelumnya mulai mendekati kastil dan akhirnya masuk ke dalamnya. Luffy dan Zoro yang bisa merasakan kekuatan besar dari orang tersebut segera bertanya siapa dia. Sambil tersenyum, pria itu menjawab bahwa ia adalah orang yang akan membimbing Luffy. Jawaban itu tentu saja semakin membingungkan Luffy. Reaksi berbeda justru datang dari Rod yang tampak begitu menghormati sosok misterius tersebut. Rod kemudian mengungkapkan bahwa pria itu adalah salah satu kru legendaris bajak laut Roger yang bernama Skopper Gaban. Lebih mengejutkan lagi, ia adalah ayah dari anak laki-laki bernama Colin yang sebelumnya disebut-sebut. Rupanya, Gaban sering menghabiskan waktu di Elbaf dan memiliki rumah di negeri para raksasa. Meskipun sesekali ia juga bepergian ke dunia luar. Mendengar pengungkapan identitas ini, Luffy, Zoro, dan Nami terkejut, terutama karena mereka tahu betul bahwa Gaban pernah menjadi bagian dari kelompok bajak laut legendaris. Gaban kemudian bertanya kepada para raksasa mengenai sosok yang mirip dengan Shanks. Para raksasa menjelaskan bahwa belum lama ini, dua orang misterius datang dan menyerang mereka. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang sangat mirip dengan Shanks, tetapi mereka ragu apakah dia benar-benar Shanks atau bukan. Gaban lalu menjelaskan bahwa mengingat hubungan baik Shanks dengan Elbaf, kecil kemungkinan ia menyerang tanpa alasan. Oleh karena itu, kesimpulan yang paling masuk akal adalah bahwa sosok tersebut bukanlah Shanks, melainkan saudara kembarnya yang merupakan seorang kesatria suci. Luffy terkejut bukan main saat mendengar bahwa Shanks ternyata memiliki saudara kembar. Ia tak menyangka bahwa selama ini Shanks tidak pernah menceritakan apapun tentang keluarganya. Lebih lanjut, ia bertanya kepada Gaban mengenai identitas kesatria suci. Gaban pun menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok Tenryubito yang memiliki kekuatan luar biasa. Lebih jauh lagi, bajak laut Roger telah lama mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah saudara kembar Shanks. Sementara itu, di tempat lain, Shamrock dan Gunko yang terbang dengan burung panah telah tiba di dunia matahari. Mereka bertemu dengan seorang kesatria suci lain yang siap melaksanakan misi mereka. Dengan kehadiran 3 kesatria suci di Elbaf, kekacauan di negeri raksasa itu pun tak terhindarkan, dan pertarungan besar antara bajak laut topi jerami melawan mereka tampaknya akan segera pecah. Pertempuran besar di Elbaf, misteri kekuatan Pangeran Loki dan gerakan kesatria suci. Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, kali ini cerita dimulai di Desa Barat, salah satu bagian dari dunia matahari di Elbaf. Pesta masih berlangsung meriah dan di tengah keramaian, Usopp terlihat begitu antusias mengobrol dengan para raksasa.
Rasa ingin tahunya yang besar membuatnya terus bertanya tentang berbagai hal, salah satunya mengenai Pangeran Loki. Sebagai seorang penembak jitu dari bajak laut topi jerami, Usopp penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Loki, terutama buah iblis yang ia konsumsi. Jarul, salah satu raksasa Elbaf, pun menjawab bahwa Loki telah memakan buah iblis Zoan mitologi ular neraka, sebuah kekuatan yang dianggap sebagai salah satu yang paling legendaris. Sebagaimana yang telah disinggung dalam buku peninggalan Harley, serta mural yang sempat dilihat oleh Franky, ular neraka bukanlah sekadar makhluk mitologi biasa, tetapi sosok yang memiliki sejarah panjang dan peran besar dalam masa lalu. Usopp semakin tertarik dan bertanya lebih jauh tentang makhluk ini, serta alasan mengapa kekuatannya begitu ditakuti. Jarul pun menjelaskan bahwa dalam legenda yang berkembang di Elbaf, ular neraka merupakan makhluk yang sangat kuat dan menakutkan. Ia terlibat dalam perang besar yang terjadi pada dunia pertama, menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan. Selama berabad-abad, kekuatan buah iblis ular neraka diwariskan dalam keluarga kerajaan Elbaf sebagai harta karun turun-temurun. Tetapi ada satu aturan ketat yang ditetapkan oleh para leluhur, tidak ada yang boleh memakannya. Alasannya, kekuatan ini dianggap terlalu berbahaya dan dapat menimbulkan kehancuran besar, tidak hanya bagi Elbaf, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, buah iblis ini dijaga dengan ketat sebagai simbol kekuatan dan tidak pernah disentuh oleh siapapun. Namun, saat Jarul tengah menjelaskan dengan penuh emosi, Hajrudin tiba-tiba menyela pembicaraan. Dengan nada kesal, ia mengungkapkan bahwa buah iblis yang seharusnya dijaga justru dikonsumsi oleh seseorang seperti Loki. Hajrudin meminta Usopp membayangkan berbagai kekacauan yang telah dibuat oleh pangeran itu. Saat Hajrudin berbicara, muncul kilas balik yang memperlihatkan bagaimana Loki menggunakan kekuatan ular neraka di masa lalu. Meskipun bentuk perubahannya belum sepenuhnya diperlihatkan, siluetnya sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya wujudnya. Hajrudin melanjutkan bahwa tidak ada satupun raksasa yang mampu mengalahkan Loki sejak ia mendapatkan kekuatan tersebut. Akibatnya, Loki pun bosan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Elbaf demi mencari tantangan baru di dunia luar. Dari berbagai berita yang tersebar, kehancuran yang ditimbulkan oleh Loki di dunia baru tidak terhitung jumlahnya. Untungnya, Shanks si rambut merah berhasil menghentikannya. Para raksasa yang hadir pun serentak memuji Shanks atas jasanya. Mereka mengakui bahwa bahkan kekuatan ular neraka yang dianggap sebagai kekuatan terkuat dalam sejarah Elbaf masih bisa dikalahkan oleh Shanks. Usopp semakin terkejut mendengar cerita tersebut. Ia tidak menyangka bahwa sosok yang menjadi panutan Luffy benar-benar sehebat itu. Di antara Usopp, Sanji, Brook, dan Jinbe yang ikut dalam pesta tersebut, hanya Jinbe yang sudah mengetahui kisah ini. Ia menjelaskan bahwa pertempuran antara Shanks dan Loki memang sangat menggemparkan dunia dan sempat menjadi pembicaraan di mana-mana. Mural kuno yang ditemukan oleh Franky juga sempat menggambarkan keberadaan ular neraka yang ternyata adalah makhluk yang sangat berpengaruh dalam perang di masa lalu. Bahkan, diyakini bahwa ular neraka merupakan sosok dewa dari era yang sama dengan dewa matahari Nika. Jinbe memperingatkan bahwa jika rantai batu laut yang mengekang Loki dilepaskan, maka ia pasti akan menunjukkan wujud ular neraka sepenuhnya. Dengan kekuatan itu, ia akan berusaha membalas perbuatan Shamrock yang telah menyerangnya, serta menghancurkan siapapun yang dianggap sebagai musuhnya. Menariknya, Loki yang memiliki kekuatan ular neraka, kini berhadapan dengan Shamrock yang pedangnya memiliki kekuatan Cerberus alias anjing neraka. Bentrokan antara dua entitas dari dunia neraka ini dipastikan akan menjadi pertarungan epik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, cerita beralih ke lautan, di atas kapal Red Force milik bajak laut Akagami. Shanks dan krunya juga tengah membicarakan soal Luffy yang diketahui telah tiba di Elbaf. Shanks menyadari bahwa jika Luffy dan Loki bertemu, maka dua pemilik buah iblis legendaris akan berhadapan. Sebab, Luffy adalah pengguna kekuatan Nika, sosok dewa matahari yang memiliki peran penting dalam sejarah perang dunia. Sedangkan Loki adalah pengguna kekuatan ular neraka, makhluk legendaris yang juga memiliki keterkaitan dengan konflik besar di masa lalu. Ben Beckman pun bertanya kepada Shanks apakah ada kemungkinan Loki akan kembali bebas. Shanks menjawab bahwa ia tidak bisa memastikan hal tersebut,
Tetapi jika memang Loki kembali berulah, maka ia sendiri yang akan turun tangan untuk menghentikannya lagi. Rockstar yang ikut dalam perbincangan tersebut pun mempertanyakan sesuatu yang menarik. Jika Loki memang sebegitu berbahayanya, mengapa Shanks tidak menghabisinya saja sejak dulu? Mengapa setelah mengalahkannya, Loki hanya ditangkap dan dikembalikan ke Elbaf? Mendengar pertanyaan itu, Shanks menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, Loki tetap pangeran Elbaf. Meskipun banyak yang membencinya, darah kerajaan tetap mengalir dalam dirinya, dan hal itu tidak bisa diubah. Oleh karena itu, ia merasa bahwa menangkap dan menghentikan Loki saja sudah cukup, sedangkan keputusan mengenai hidup dan matinya diserahkan kepada para raksasa Elbaf sendiri. Namun, masih belum jelas apakah hanya itu alasan Shanks tidak membunuh Loki, atau ada tujuan lain yang lebih besar di balik keputusannya. Di tempat lain, di New Marineford, Fleet Admiral Akainu menerima laporan dari Vice Admiral Kuruma. Kuruma menginformasikan bahwa ada gerakan mencurigakan dari para kesatria suci, terutama Vigarland Shamrock yang merupakan pemimpin baru mereka. Akainu pun menyadari bahwa jika para kesatria suci mulai bergerak, maka dampak besar akan segera terjadi di dunia. Namun, ia menegaskan bahwa Angkatan Laut tidak akan ikut campur selama belum ada perintah resmi dari otoritas tertinggi. Sementara itu, di perpustakaan burung hantu di Elbaf, Denden Mushi milik Saul tiba-tiba berdering. Ketika ia mengangkatnya, suara dari balik sambungan itu adalah Dragon, pemimpin pasukan revolusi. Dragon memberitahu bahwa menurut informannya, kesatria suci telah tiba di Elbaf, sesuatu yang membuat Saul langsung khawatir. Namun, Dragon meminta agar ia tetap tenang, karena pasukan revolusi akan segera mengirim bala bantuan. Yang mengejutkan, komandan yang dikirim oleh Dragon ke Elbaf adalah Sabo, Karasu, serta satu komandan misterius yang masih belum diungkap identitasnya. Dengan kehadiran mereka, konflik di Elbaf akan semakin memanas, dan bentrokan besar antara pasukan revolusi, kesatria suci, serta bajak laut topi jerami tampaknya tak terhindarkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!